Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, alhamdulillah kita jumpa lagi di video kali ini masih tetap tentang pemahaman dan implementasi ISO 17025 untuk laboratorium pengujian dan kalibrasi. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, posisi kami sekarang masih ada di Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dalam rangka untuk sosialisasi dokumen di laboratorium Balitbang Kemenkes Tanah Bumbu. Bapak Ibu sekalian, di video sebelumnya kita membahas tentang klausul 8.2 dan 8.3, yaitu tentang dokumentasi sistem mutu dan dokumen kontrol atau pengendalian dokumen. Hal ini telah kami sampaikan tadi di teman-teman laboratorium Balitbangkes, yaitu tentang yang pertama struktur dokumen. Struktur dokumen secara umum di ISO 17025 ada dokumen internal dan ada dokumen eksternal. Dokumen internal terdiri atas quality manual, quality prosedur, kemudian work instruction, baik itu work instruction method, alat, dan work instruction tentang sampling. Kemudian formulir-formulir dan master list dokumen. Kemudian dilengkapi dengan dokumen eksternal. Kemudian kami jelaskan juga tentang bagaimana mengendalikan dokumen, bagaimana penomoran dokumen, dan tahapan-tahapan penyusunan dokumen yang selanjutnya harus diimplementasikan. Telah kami jelaskan juga kepada teman-teman laboratorium bahwa implementasi berdasarkan ISO 17025, baik itu laboratorium pengujian maupun untuk laboratorium kalibrasi, yaitu terdiri atas pengelolaan sampel atau barang yang dikalibrasi, kemudian validasi metode uji atau validasi metode kalibrasi, kemudian uji kompetensi personel, kemudian uji profisiensi, uji banding, kemudian kalibrasi alat, uji kinerja alat, survei kepuasan pelanggan, kemudian penerapan jaminan mutu, kemudian identifikasi risiko, pengambilan sampel, audit internal, dan manajemen review. Jika semuanya ini telah dikerjakan, dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu, kemudian telah dibuatkan laporannya, maka kami sampaikan kepada teman-teman laboratorium bahwa sudah bisa kita siapkan dokumen pendaftaran. Juga kami jelaskan tentang traceability, setiap dokumen harus ada rujukannya, kemudian ada nomor uniknya, kemudian ada daftar distribusi dokumen, dan ada lembar pengesahan. Nah, secara umum alhamdulillah teman-teman laboratorium telah memahami tentang dokumen sistem mutu berdasarkan ISO 17025. Kemudian kita lanjutkan diskusi tentang persiapan akreditasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam persiapan akreditasi secara umum ada beberapa tahap. Tahap yang pertama, ya, menyiapkan tim, menyiapkan personil yang akan melaksanakan persiapan akreditasi itu sendiri. Kemudian mengesahkan organisasi laboratorium berdasarkan ISO 17025, kemudian menyiapkan kompetensi personil berupa pelatihan, terdiri atas pelatihan pemahaman ISO, pelatihan sampling, pelatihan validasi metode uji, pelatihan uji profisiensi, pelatihan kalibrasi dan uji kinerja alat, kemudian pelatihan manajemen risiko, pelatihan audit internal, pelatihan manajemen review, juga termasuk pelatihan penerapan jaminan mutu hasil pengujian. Nah, ini tahapan untuk menyiapkan kompetensi personil. Tapi kami jelaskan juga kepada teman-teman laboratorium di Batu Licin ini bahwa
eh, ada ada 4 kata kunci yang berkaitan dengan penyiapan kompetensi personil. Keempat kata kunci itu adalah yang pertama komitmen, kemudian yang kedua teamwork, kemudian yang ketiga konsisten, yang keempat adalah continuous improvement. Karena tetap subjeknya adalah personil, karena personil inilah yang menggerakkan sistem itu atau melaksanakan sistem itu, sehingga jika organisasi telah ditetapkan, disahkan secara legal internal, kemudian disiapkan kompetensi personil, maka 4 kata kunci ini tadi menjadi sangat fundamental. Kami ulangi lagi, yaitu komitmen, teamwork, konsisten, dan continuous improvement. Nah, bila mana ini telah ditetapkan, maka tahapan berikutnya adalah menetapkan ruang lingkup. Nah, ruang lingkup itu variabelnya ada 2, yaitu metrik sampel dan parameter. Kedua variabel ini bersifat spesifik. Nah, tadi teman-teman Tanah Bumbu telah menyepakati sementara bahwa metrik sampelnya adalah nyamuk. Ada di bawah bidang entomologi. Kemudian parameternya adalah identifikasi nyamuk. Jadi metrik sampelnya hewan atau vektor yang namanya nyamuk. Kemudian parameternya adalah mengidentifikasi nyamuk. Di situ ada beberapa tahap, tentu saja ada rujukannya. Kemudian identifikasi ini bersifat kualitatif. Nah, juga teman-teman sudah paham bahwa di dalam menentukan ruang lingkup yang tadi kami katakan ada di bawah bidang entomologi, metrik sampelnya adalah nyamuk, kemudian parameternya adalah identifikasi nyamuk bersifat kualitatif. Keenam syarat harus terpenuhi, yaitu 1 ada alatnya, yang kedua ada personil yang kompeten, yang ketiga ada reagensianya, yang keempat ada metodenya, yang kelima ada ruangannya, kemudian yang keenam adalah frekuensi pengujiannya relatif tinggi atau frekuensi identifikasinya relatif tinggi. Nah, alhamdulillah tadi teman-teman laboratorium telah memahami bahwa ruang lingkup bebas ditentukan oleh laboratorium, apa saja ruang lingkupnya, metrik sampelnya yang spesifik, parameternya spesifik, tetapi 6 persyaratan ini harus terpenuhi. Personilnya oke, peralatannya oke, metodenya oke, reagensianya oke, ruangannya oke, dan frekuensi pengujiannya relatif tinggi. Nah, tahapan selanjutnya secara umum menyiapkan sarana dan prasarana. Sarana penerimaan sampel, sarana penyimpanan sampel, sarana laboratorium, termasuk sarana safety jika diperlukan. Kemudian tahapan berikutnya adalah menyusun dokumen. Kemudian melaksanakan atau implementasi. Setelah selesai implementasi, maka menyiapkan dokumen pendaftaran sesuai dengan kebijakan KAN. Nah, secara umum ada 16 dokumen yang harus kita upload ke KAN. Kemudian setelah menyiapkan dokumen pendaftaran, kemudian kita melaksanakan pendaftaran secara online. Nah, berhenti sampai di sini, kemudian sambil menunggu jika sudah ada sudah disetujui oleh KAN tentang dokumen pendaftaran kita, telah dilakukan audit kecukupan, telah dilakukan audit kelengkapan, kemudian dilanjutkan dengan audit kecukupan. Jika semuanya dinyatakan sudah cukup, maka kami sebagai pendamping melaksanakan gladi bersih dan pra-assessment sebelum asesor datang ke Tanah Bumbu. Kemudian dilaksanakan asesmen. Di dalam asesmen itu pasti ada NC, non-conformities, sesuai dengan ruang lingkupnya. Kemudian kita membuatkan tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan itu selanjutnya akan diverifikasi oleh tim asesor.
Jika sudah selesai verifikasinya, dinyatakan sudah cukup, maka diinternalkan akan dilaksanakan rapat panitia teknis, kemudian dilanjutkan dengan rapat konsil atau dewan pengarahkan, kemudian jika telah lulus maka diberikan informasi kelulusan, kemudian disiapkan sertifikatnya, dan yang terakhir penyerahan sertifikat. Nah, ini yang Bapak Ibu sekalian yang kita diskusikan tadi di teman-teman laboratorium Balitbankes tentang tahapan-tahapan persiapan akreditasi, dimulai dari penyusunan tim atau personal laboratorium sampai dengan diterbitkannya sertifikat akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Tetapi yang paling fundamental kami sampaikan kepada teman-teman bahwa komitmen personel, teamwork, dan konsisten, continuous improvement merupakan sesuatu yang sangat fundamental. Selanjutnya juga kami tekankan kepada teman-teman bahwa sukses akreditasi harus traceable kepada yang pertama kompeten tentang konsensus ISO, yaitu laboratorium bisa membuktikan kompetensi konsensus ISO dari persyaratan general, persyaratan struktural, persyaratan sumber daya, kemudian persyaratan proses, dan persyaratan manajemen. Dan teman-teman harus mampu membuktikan kompetensi dari konsensus ISO 17025. Kemudian teman-teman juga mampu membuktikan atau mengimplementasikan semua kebijakan yang terkait dengan persiapan akreditasi laboratorium pengujian. Kemudian jika ada, maka teman-teman juga harus bisa membuktikan tentang penerapan atau implementasi regulasi terkait jika ada. Baik Bapak Ibu sekalian, ini bincang-bincang kita tentang hasil diskusi dengan teman-teman laboratorium Balitbankes di Batu Licin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Tetap semangat. Jadikan penerapan sistem mutu bermanfaat bagi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.